Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ani Dahlia, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini ingin membahas apa itu pajak bumi dan bangunan, atau yang sering kita sebut dengan PBB. Nah, apa sih pajak bumi dan bangunan atau PBB? Adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas kepemilikan tanah atau bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. PBB biasanya dihitung berdasarkan nilai properti tersebut dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Nah, hasil pajak bumi dan bangunan biasanya digunakan oleh pemerintah daerah untuk berbagai keperluan pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa penggunaan umumnya meliputi yang pertama, infrastruktur. Pemerintah menggunakan dana PBB untuk membangun dan memelihara infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, pelayanan publik. Dana PBB dapat dialokasikan untuk penyediaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang ketiga, pembangunan kota. Pemerintah dapat menggunakan dana PBB untuk pembangunan kota, termasuk penataan kawasan perkotaan, pengembangan taman dan ruang terbuka hijau, serta revitalisasi kawasan historis. Yang keempat, pengelolaan lingkungan. Sebagian dari hasil PBB bisa digunakan untuk program pengelolaan lingkungan, termasuk pemeliharaan taman, pelestarian hutan, dan program pelindungan lainnya. Adapun cara pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemberitahuan pajak. Pemilik properti akan menerima pemberitahuan pajak dari pemerintah daerah setempat. Pemberitahuan ini berisi informasi tentang besarnya pajak yang harus dibayarkan serta batas waktu pembayaran. Yang kedua, penentuan besaran pajak. Besaran pajak biasanya ditentukan berdasarkan nilai properti dan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, pembayaran. Pemilik properti harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam pemberitahuan pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti transfer bank, pembayaran secara tunai di kantor pajak, atau melalui layanan pembayaran online yang disediakan oleh pemerintah setempat. Lalu yang keempat, penyampaian bukti pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pemilik properti biasanya harus menyampaikan bukti pembayaran kepada pemerintah daerah sebagai bukti bahwa pajak telah dibayarkan. Yang kelima, pelaporan dan verifikasi. Pemerintah daerah akan memverifikasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemilik properti. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan, pemilik properti mungkin perlu melaporkan atau mengklarifikasi informasi kepada pihak berwenang. Lalu yang keenam, tindak lanjut. Setelah pembayaran pajak divalidasi, pemilik properti akan mendapatkan tanda bukti pembayaran yang sah. Pemerintah daerah
akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang telah ditentukan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai pajak bumi dan bangunan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen Ibu Widya Stuti, Eskom MAK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.